Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Inah Zahra dengan NIM K1A12109 Nah, pada kesempatan ini di sini saya akan menjelaskan mengenai Periglita reticulata. Langsung saja, apa itu Periglita reticulata? Periglita reticulata merupakan Veneridae, famili terbesar dari Bivalvia yang terdiri dari 62 spesies termasuk 35 genus dan 10 subfamili. Subfamili yang didominasikan saat ini terdiri dari 14 genus grup taksa seperti Venus, Periglita, Globivenus, dan lain sebagainya. Dengan lebih dari 140 spesies yang masih ada dan spesies fosil. Kemudian 56 anggota dari spesies ini hidup di berbagai habitat seperti pasir kasar, lumpur, ataupun kerikil di antara garis pasang surut hingga kedalaman lebih dari 150 meter dan beralih dari laut tropis ke lautan. Kemudian untuk morfologinya sendiri bisa kita lihat pada gambar-gambar ini. Karakteristik dari spesies ini adalah adanya pahatan radial dan sayap samping dan depan pada katup kiri, kemudian cangkang berdinding tebal mengembang dengan kerangka luar dari punggung komersinal yang tegak lurus oleh patung radial yang mendasarinya dengan ujung luar yang terpotong secara vertikal. Kemudian kita bisa lihat sini cangkang-cangkangnya yang luar itu terdapat bintik-bintik coklatan yang tersebar. Kemudian juga di bagian bawah ini terdapat warna kekuningan dan juga ada gigi engsel di bagian depan dan juga bagian samping. Kemudian untuk habitat dan penyebarannya ini berdasarkan suatu pengamatan spesies ini tersebar luas dalam pengaturan subtidal, intertidal, dan dangkal dan umumnya terbatas pada area kasar dan berumput. Kemudian spesies ini juga hidup di habitat batu, laut, padang lamun, pasir terbuka, dan juga terumbu karang. Dalam suatu penelitian, Periglita reticulata juga ditemukan di ganggang merah, bersarang di dalam rongga, dan umumnya juga terdapat pada habitat perairan litoral, kemudian sampai bertahan pada kedalaman kurang lebih 500 meter. Nah, hewan ini sebagian besar menanamkan diri di dalam laut ataupun di dalam pasir ataupun lumpur. Kemudian keanekaragaman kerang di daerah yang mendiami habitat pesisir dan berlumpur di kawasan pesisir sebagai penyusun komunitas Macrozoo benthos. Kemudian untuk adaptasinya, hewan ini memiliki adaptasi yang khusus yang memungkinkan dia bertahan hidup pada daerah yang memperoleh tekanan fisik dan kimia seperti yang terjadi pada daerah intertidal. Organisme ini juga mempunyai adaptasi untuk bertahan terhadap arus dan gelombang. Tapi kekurangannya pada Bivalvia ini tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara cepat sehingga menjadi organisme yang sangat mudah untuk ditangkap ataupun dipanen. Kemudian untuk reproduksinya sendiri, reproduksinya ini umumnya terpisah atau bersatu dan pembuahan internal ataupun eksternal. Kerang ini biasanya melepaskan sperma dan telur ke air pada malam hari. Pembuahan atau fertilisasi yang terjadi di luar tubuh atau di dalam kolam air bisa juga terjadi di dalam tubuh ataupun di kolam air. Di luar tubuh ataupun di kolam air. Kemudian untuk kebiasaan memijah pada malam hari dan pada saat air laut pasang ada kaitannya dengan naluri keamanan, yaitu menghindarkan telur dari ancaman faktor biologi yang mempengaruhi ancaman dari faktor biologi seperti yang kita tahu sendiri. Biasanya itu ada memang keterkaitan antara reproduksi, makanan, kemudian ancaman dari organisme lain dalam kehidupan suatu organisme. Kemudian kerang juga dipengaruhi oleh adanya fitoplankton dan zooplankton, zat organik yang tersuspensi yang ada di lingkungannya. Kemudian kerang juga mendapatkan makanan yang dengan menggunakan feeding filter yang menggunakan sifon untuk mendapatkan makanan. Nah, untuk bagannya sendiri ini untuk reproduksinya gonad melalui tahap awal, kemudian pembentukan gamet, kemudian pembentukan sel kelamin dan berakhir dengan pemijahan. Proses ini pada dasarnya berkaitan dengan tahap pembentukan dan penyimpanan antara karbohidrat, lemak dan juga akan dimanfaatkan selama proses perkembangan gonad. Kemudian sel telur
Kemudian sel telur yang telah matang dan dibuahi akan dilepaskan, akan dikeluarkan dari ovarium, kemudian akan dilepaskan oleh hewan jantan. Telur yang telah dibuahi tersebut berkembang menjadi larva dan kemudian akan keluar dari induknya dan menempel pada ikan sebagai parasit. Kemudian lalu perkembangan larva itu akan berkembang menjadi kista, dan juga setelah beberapa hari kista yang tersebut akan membuka dan keluar, akhirnya menjadi kerang yang hidup bebas di alam. Kemudian untuk manfaatnya ada dua, yaitu ada nilai ekonomi dan juga nilai ekologi. Nah, nilai ekonominya sendiri ini banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia pada masa sekarang maupun masa purba. Nah, pada masa purba ini dagingnya dimakan sebagai sumber protein dan juga bisa digunakan sebagai perhiasan dan juga bahan kerajinan tangan, serta pada zaman dahulu kerang ini bisa dijadikan alat pembayaran pada masa lampau. Kemudian untuk yang sekarang bisa dijadikan perhiasan sebagai bisa jadi hiasan dinding, jadikan tirai, jadikan bingkai. Kemudian jika dikelola secara baik, dengan adanya kerang-kerang ini bisa meningkatkan atau menjadikan nilai tambah bagi masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Kemudian untuk ekologinya sendiri, menjadikan kerang-kerang sebagai biofilter terhadap polutan-polutan. Nah, mirip seperti fungsi dari rumput laut sendiri, yaitu sebagai biofilter, di mana sistem filtrasi ini menggunakan organisme hidup untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan perairan, sehingga menghasilkan air yang bersih, bebas dari bau, dan juga bahan organik maupun bahan anorganik yang terdapat di dalamnya. Kemudian untuk nilai gizinya sendiri itu Periglypta reticulata ini mengandung banyak nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yang seperti juga saya bilang tadi itu pada orang zaman dahulu digunakan sebagai makanan dari sumber protein. Nah, untuk Periglypta reticulata ini diketahui 50% merupakan protein, 5% merupakan lemak, dan 5%-nya lagi itu merupakan abu, dan sisanya itu air, baik untuk dan juga kerang ini baik untuk sumber kalsium. Kemudian selain menjadi sumber nutrisi bagi tubuh kita, juga dipercaya dapat meningkatkan stamina bagi yang memakannya. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.